Selamat pagi Tuhan Yesus. Saya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini dan saya mau mendoakan teman saya yang belum menerima Tuhan Yesus, Sri Yokta, Mbak Nindi. Semoga mereka bisa menerima Tuhan Yesus secara pribadi dan bisa masuk surga bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Hai Kak Valda. Halo Kak Retno. Gimana nih kabar hari ini? Ya puji Tuhan baik Kak. Ya puji Tuhan. Oh ya Kak, Kakak sudah mendoakan teman Kakak yang belum percaya sama Tuhan Yesus belum? Sudah dong Kak. Valda berdoa buat mereka supaya mereka juga masuk surga sama seperti Valda. Oh puji Tuhan. Kak Retno juga sudah mendoakan teman, saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus Kak. Wah luar biasa ya Kak. Oh ya Kak, kira-kira emangnya cuma Tuhan Yesus aja ya satu-satunya jalan masuk surga? Iya Kak, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kehidupan untuk kita semua bisa masuk surga. Jadi kalau orang tidak percaya sama Tuhan Yesus, dia tidak bisa masuk surga Kak. Gitu. Oh jadi begitu ya Kak. Iya. Jadi pasti Valda masuk surga dong. Tentu saja. Kalau Kak Valda percaya sama Tuhan Yesus, Kak Valda pasti masuk surga. Ya. Sekarang kita sapa dari dulu ya Kak, yuk. Ayo Kak. Iya. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Gimana Halo nih? adik-adik. Iya. Gimana nih kabarnya kalian semua? Tentu mereka sehat semua ya Kak ya. Iya, puji Tuhan. Ya, bersama Kak Retno di sini dan juga Kak Valda. dan ada Kak Agung mau mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama memuji nama Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum adik-adik kita mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kak Valda yang kami pimpin kita dalam doa. Ya, yuk kita berdoa ya adik-adik. Kakak Valda yang pimpin kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya Kak, seperti Kak Retno tadi bilang bahwa Yesus satu-satunya jalan kita untuk kemana Kak? Masuk surga. Iya, Tuhan Yesus yang dari surga turun ke dunia untuk menebus kita semua dari dosa. Yuk Kak Retno ajak semua bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dialah Yesus yang datang ke dunia karena kasih-Nya. Yesus Kau yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan
puji Tuhan. Tuhan Yesus satu-satunya jalan untuk kita ke surga ya Kak ya. Iya benar sekali Kak Retno. Iya, yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa siapkan dulu ya Alkitabnya. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Dan sebelumnya kita mau menyanyi dulu Kak. Nah, pujian yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16 Kak. Kakak hafal kah? Hafal dong. Tentunya ada di rumah juga hafal ya. Yuk kita mau nyanyi sama-sama ya. Karena kasih-Nya kepada dunia ini, Tuhan hadir untuk menebus kita semua. Karena demikianlah kasih Tuhan kepada kita semua. Karena demikianlah Allah cinta dunia hingga diberikannya putranya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. Karena demikianlah Allah cinta dunia hingga diberikannya putranya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. Supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. Teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk teman, saudara, dan tetangga kami yang belum percaya Engkau. Kiranya mereka percaya dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Wah, pagi ini menyenangkan. Kita jalan-jalan yuk, Kak Retno. Iya Bu Hari, apalagi udaranya cerah ya. Enak sekali nih buat jalan-jalan Bu Hari. Loh. Kok kita udah sampai di kuburan tuh Bu Hari? Ya ampun. Oh iya, kuburan. Adik-adik, siapa yang sudah pernah lihat kuburan? Atau malah ada yang belum pernah lihat? Kuburan itu banyak nisannya ya Kak Retno. Bu Hari, kalau orang-orang yang dikubur di sini, mereka kemana ya? Apakah mereka masih ada? Ya, kalau mereka tubuhnya ini pasti sudah hancur jadi tanah. Gitu. Ada yang tua, ada yang dewasa, ada anak kecilnya juga, bayi-bayi juga ada. Nah, mereka itu tubuhnya sudah nggak ada, tapi rohnya manusia itu masih ada. Dan gitu. rohnya itu pergi ke suatu tempat gitu. Nah, tempat yang mereka pergi itu ada dua. Apa itu Bu Hari? Yang satu itu surga, yang satu neraka. Nah, Kak Retno, coba kalau Kak Retno yang meninggal, Kak Retno pilih pergi kemana? Tentu saja. Aku pilih surga dong. Kan ada Tuhan Yesus di sana Bu Hari. Di surga itu tidak ada kesedihan, tidak ada penyakit, tidak sendirian. Karena semua orang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus ada di sana Bu Hari. Aku mau ke surga aja Iya ya. Lah terus kalau neraka bagaimana Kak Retno? Takut ya Bu Hari ya. Neraka itu kan tempatnya iblis-iblis, tempatnya setan-setan, hantu-hantu
Di sana tidak ada Tuhan Yesus yang sayang sama aku. Ngeri Di ya. situ juga gelap, sendirian, gak ada temennya. Terus di sana cuma ada gertakan gigi dan penyesalan, air mata. Terus kalau ada ulat Bu Hari, meskipun panas tapi nggak mati-mati tuh ulatnya. Wah, mengerikan betul. sekali. Saya nggak mau kalau ke neraka Bu Hari. Saya mau ke surga ikut Tuhan Yesus. Ya, Bu Hari juga. Bu Hari nggak mau ke neraka. Makanya Bu Hari ikut Tuhan Yesus saja. Nah, di surga itu ada Bapa surgawi kita. Bapa kita itu raja segala raja. Nah, di sana kerajaan Allah itu Bapa kita di sana, Dia yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dia mengasihi kita, Dia menjaga kita, dan Dia ingin agar kita selalu bersama Dia di dalam kerajaannya. Makanya Dia itu mengutus putranya Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Kenapa manusia harus diselamatkan? Ya, karena manusia itu berdosa dan menuju kepada hukuman. Jadi Tuhan Yesus itu datang buat kita. Aku ceritain, Ibu ceritain yuk, kita pergi ke taman yuk. Di sini kuburan gak enak. Oke, siap kita Bu pergi Hari. ke tempat yang nyaman. Ya, yuk. Kita sudah sampai ke taman Kak Retno. Iya. Bu Hari cerita ya, buat Kak Retno ya, buat adik-adik juga. Nah, tadi Bu Hari sudah singgung ya, kalau Tuhan itu mengasihi kita, karena kita itu manusia berdosa. Dan karena manusia itu berdosa, dia harus dihukum. Tapi Tuhan itu sangat mengasihi kita manusia. Kalau kita dihukum semuanya, gimana? Nah, makanya Dia mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia, ke bumi kita ini, untuk memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu, Bapa kita yang di surga itu mengasihi kita, ingin menyelamatkan kita, ingin kita bersamanya di dalam kerajaannya, menikmati kebahagiaan selama-lamanya. Kita baca dulu yuk Alkitab di dalam Yohanes 3 ayat 16 sama 17. Nah, kita baca bersama ya Kak Retno. Ya, aku dengerin ya Bu Hari ya. Ya, dengerin baik-baik ya Kak Retno. Bu Hari bacakan. Bunyinya begini, Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, Yesus Kristus. Begitu bunyinya Kak Retno. Jadi memang Tuhan itu mengutus anaknya ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Nah, Tuhan itu sedih dan kasihan kalau manusia itu tidak mengenal Dia. Masuk Makanya- neraka pasti ya Bu Hari. Kalau orang yang tidak mengenal sama percaya Tuhan Yesus. Iya, kalau orang tidak mengenal Dia, kan jadinya tidak tahu tentang Tuhan, bahwa Tuhan Raja segala raja yang di kerajaan Allah, kerajaan surga itu mengasihi kita dan ingin kita bersamanya. Tuhan itu ingin kita jadi anak-anaknya loh Kak Retno, supaya kita bisa menikmati surganya. Nah, tetapi manusia harus tetap dihukum ya, karena manusia itu berdosa. Makanya Tuhan Yesus itu berkorban bagi kita. Dia turun ke dunia untuk apa? Untuk menanggung
hukuman yang seharusnya kita terima karena kita kan berdosa. Makanya Tuhan Yesus itu dalam hidupnya di dunia dia menderita, dia dianiaya, dia tersiksa, dihina, terus sampai mati di kayu salib, dipaku badannya, dikasih mahkota duri, dicambuk sampai dagingnya ini robek-robek loh. Mengerikan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya Bu Ari ya. Iya. Tuhan Yesus mau melakukan semua itu untuk kita. Itu dia lakukan demi kita loh, bukan demi dia. Karena dia bisa saja kembali ke surga gitu, tapi dia tidak melakukan itu. Dia rela menderita sampai mati supaya kalau kita percaya, kita ikut Tuhan Yesus, nanti kita juga bisa ikut sampai ke surga. Begitu. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mati disalibkan, Tuhan Yesus itu tidak mati terus loh. Tuhan Yesus bangkit. Wah, Tuhan Yesus hidup. Iya, dari kematian itu dia bangkit jadi hidup. Wah, hebat sekali Luar ya biasa Tuhan ya. ya. Wah, berkuasa Tuhan kita. Iya, belum pernah ada kan orang yang seperti itu, yang sudah mati lalu bangkit. Lalu dia menemui murid-muridnya yang banyak sekali itu. Terus terakhir waktu dia kumpul sama murid-muridnya, dia naik ke surga. Dia naik ke atas gitu Kak Retno. Sampai orang-orang murid-muridnya yang melihat dia itu bingung gitu. Loh, Tuhan Yesus kok naik ke awan-awan? Ya dia pergi ke surga, kembali ke rumahnya. Nah, dia kembali ke dalam kerajaannya, tapi dia tetap menyertai dan melindungi kita. Makanya kita harus rajin dan setia berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita bicara, kalau kita berdoa kan kita berbicara dengan Tuhan Yesus Kak Retno. Tuhan Yesus senang mendengar suara kita. Kita kan anak-anaknya. Kalau Kak Retno berdoa, Tuhan Yesus bilang begini, aduh anakku Retno, aku senang kamu datang kepadaku, berbicara kepadaku, gitu loh. Nah, terus kita juga harusnya berterima kasih ya sama Tuhan Yesus, karena dia sudah berkorban sebegitunya loh buat kita, supaya kita nanti tidak dihukum, supaya kita tidak pergi ke neraka, tapi ikut Tuhan Yesus di surga. Nah, karena itu kita bisa berdoa kepadanya. Adik-adik dapat berdoa kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur, berterima kasih bahwa sudah diselamatkan. Besok kalau kita semua sudah waktunya meninggalkan bumi ini, kita pergi ke surga, ke tempat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik dapat berdoa buat dirinya sendiri, biar naik kelas, minta kepada Tuhan Yesus supaya biar rajin, biar bisa menghormati orang tua, biar bisa menyayangi teman. Terus, apa lagi Kak Retno? Supaya juga bisa mendoakan teman-temannya ya, yang belum kenal Tuhan Yesus. Seperti itu kemarin loh. Tono dan Tini ya Bu Arya. Mereka juga suka loh mendoakan teman mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Wah, baik sekali ya mereka ya. Mereka berarti mengasihi teman-temannya ya, mendoakan supaya mereka kenal Tuhan Yesus kan. Terus nanti bisa ikut Tuhan Yesus ke surga. Terus adik-adik kita juga kalau ke surga ketemu berarti sama semua teman-teman kita ya. Kumpul semua ya Bu Arya. Aduh, senang sekali. Kok bisa ya Tuhan Yesus membawa kita ke surga Bu Ari? Iya ya, Tuhan Yesus bisa membawa kita ke surga. Kenapa coba? Karena Tuhan Yesus itu yang punya surga. Oh gitu, berarti surga itu rumahnya Tuhan Yesus ya? Iya, rumah yang sebenarnya. Gitu. Kita nggak bisa ngelihatnya sekarang Kak Retno, itu nanti gitu. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan merasakan surga. Di mana? Di dalam hati kita, gitu. Nah, Tuhan Yesus tinggal di surga. Jadi kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita
tidak akan tersesat Kak Retno waktu mau ke surga Karena itu. Tuhan Yesus itu pemilik surga itu ya Bu Hari ya. Dia tuan rumahnya. Coba sekarang misalnya ada orang gitu ngajak temennya mau ke rumahnya Kak Retno. Orang itu mau ke rumahnya Kak Retno terus nanya sama temennya, rumahnya Kak Retno di mana ya? Oh di sana, di sana. Terus orang itu pergi, tersesat gak? Dia tersesat, dia nggak tahu. Iya, tapi coba kalau dia ketemu Kak Retno, saya pengen main ke rumah Kak Retno. Oh iya, ayo gitu. Terus perginya sama Kak Retno, pasti sampai nggak? Pasti dong, kan dia tahu. Itulah, karena Kak Retno yang punya rumah itu kan tuan rumah. Nah begitu juga Tuhan Yesus. Gitu. Karena Tuhan Yesus yang punya surga, anak-anak yang ikut Tuhan Yesus itu pasti akan sampai ke surga. Nah, malah kalau tidak bersama dengan Tuhan Yesus, nggak sampai loh Kak Retno. Siapa coba yang manusia yang pernah pergi ke surga? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Iya, selain Tuhan Yesus nggak ada sepertinya Bu Hari. Mereka yang sudah mati terus pergi ke surga, tidak kembali ke bumi. Ya, makanya kita bersyukur kita sudah kenal Tuhan Yesus. Kita nanti kasih tahu teman-teman kita ya, supaya mereka juga kenal Tuhan Yesus. Iya, gitu. aku pengen Bu Hari teman-temanku semua percaya sama Tuhan Yesus dan bisa masuk surga sama seperti aku yang sudah percaya Tuhan Yesus dan pastinya masuk ke surga dong. Iya, soalnya kalau kita nggak bisa ikut Tuhan Yesus ke surga, coba bayangkan berarti kita kemana? Ke neraka berarti ya? Oh ngerti. Tadi mau Kak Retno udah cerita kan di sana gelap sendirian. Terus ulat-ulatnya nggak mati. Ih, mengerikan. Tapi kalau di surga selalu ada persahabatan. Tidak ada lagi tangisan. Kita tidak akan berpisah lagi. Kita nggak sedih. Kita bersama Tuhan Yesus. Nah, ada satu ayat loh Kak Retno yang Tuhan Yesus bilang itu, bahwa hanya kalau ikut dia aja bisa ke surga. Coba Kak Retno baca nih ya. Itu? Ini Yohanes 14 ayat 6. Ibu Hari kasih lihat ya. Oh ya. Nah, ini Yohanes 14 ayat 6 Kak Retno, coba Kak Retno baca. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Iya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa surgawi kalau tidak melalui Yesus. Nah, kenapa? Karena Tuhan Yesus itu pemilik surga, Bapa surgawi kita. Wah, puji Tuhan, senang sekali ya. Kita apalin yuk ayatnya Kak Retno. Coba Kak Retno bilang satu kali, nanti Bu Hari mau tirukan, kita saling bareng. Oke. Yohanes 14 ayat 6 ya Kak Retno. Iya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita sama-sama Kak Retno. Ya, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oh, puji Tuhan, kita kenal Tuhan Yesus. Adik-adik, nah itu mereka juga ada loh yang belajar menghafal ayat itu loh Kak Retno. Coba lihat, itu Bu Hari lihat ada Devon, ada Keila, ada Farah,
Iya, itu Nathan juga, ada David juga, Oh, ada iya, juga ya? Davin. Wah, banyak Bu Ari. Marsha, Iya. Steve. Terus itu yang di kelasnya Kak Agung itu semua Iya, ada itu Aldo. Wah, pasti banyak tahu sekali. ya. Iya. Wah, senang sekali kita ya, adik-adik kita mau belajar firman Tuhan. Wah, itu baik sekali ya Kak Retno. Tuhan senang. Kita harus tahu firman Tuhan enggak Kak Retno? Harus. Iya, nanti kalau nggak kenal firman Tuhan, kita nggak tahu tentang Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus, Allah kita, datang dari surga untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan Bu Ari, Kak Retno, adik-adik semua. Makanya kita setia ya sama Tuhan Yesus ya. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Ya Kak Retno, kita pamit yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, adik-adik yang mau menghafalkan ayat, boleh dikirim videonya ke Kak Retno ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Pakai masker, rajin-rajin cuci tangan. Oke. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.